Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan As-Salam yang diwakili dihadiri oleh Bendahara Yayasan Bapak Budi. Sama-sama kita hormati Kepala Sekolah di As-Salam Bapak Darsani dan Kepala Sekolah SMP As-Salam yang kita hormati terutama ini. Bapak-bapak dan ibu rahimakumullah, para ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bersilaturahmi, terutama dengan ulun yang rasanya tak pernah kayak kesini. Jadi kalau udah assalam udah lama kenal. Dulu yang sering itu ke tempat bapaknya ini di Bumi Jaya, melewati sarang halang. Kalau di Amputai ada kandang halang. Pisah rumahnya. Kandangnya di Amputai, namanya kandang halang. Sarangnya di sini. Ada sarang halang, kandang ada sarang. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah silaturahmi terutama dengan SPIP, ayah bunda, ustaz-ustazah yang ada di SPIP As-Salam. Saya dari Banjarmasin di Yayasan Bina Insan Madani yang juga sama-sama mengelola sebuah pendidikan dari PAUD sampai SMA. Dan kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua yayasan. Dan di tempat kami di Banjarmasin, istrinya itu Al-Firdaus namanya. Al-Firdaus TK, istri Al-Firdaus SMP, SMA itu Insan Madani. Jadi beda, tapi satu komplek, satu yayasan. Cuman yang lebih terkenal itu adalah Al-Firdaus. Karena Insan Madani SMP SMA itu mondok dia, mondok pesantren. Alhamdulillah ada beberapa anak dari Playhari yang berada di pondok kami di Insan Madani, putra putri, yang putri dari Playhari beberapa orang. Alhamdulillah yang tahun ini selesai tahun kemarin ada 3 orang yang bisa diterima di Yaman, di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Tahun depan insya Allah lagi persiapan untuk masuk ke Universitas Al-Azhar Kairo. Basisnya tahfiz Al-Quran dan bahasa Arab. Kalau sekalian promosi, kalau dia mau masuk pondok silakan di Banjarmasin, namanya Pondok Insan Madani. Insan Madani Banjarmasin, putra dan putri. Bapak Ibu rahimakumullah, ini acaranya acara Tarhib Ramadan ya. Tulisannya kan Tarhib Ramadan ceria. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan sampai pada bulan Ramadan. Jadi 1446 Hijriah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya nggak bicara tentang masalah puasa. Puasa itu adalah sebuah ibadah yang sudah rutin kita lakukan tiap tahun kan. Bahkan setiap bulan kalau kita melaksanakan puasa sunnah. Yang ingin saya tegaskan itu adalah bahwa bagaimana sikap kita terhadap datangnya bulan Ramadan.
Ya. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, nah, maka secara umum beberapa fenomena yang tergambar terlihat di masyarakat kita ketika datang bulan Ramadan. Ada orang yang ketika datang bulan Ramadan seolah-olah dia nggak mau dengan bulan Ramadan, ya, sehingga muncul ungkapan setelahnya Ramadan pulang, dia puasa pulang, ya. Rasa keterasaan. Ada lagi tadi, bisa banyak sekolah. Itu tempatnya tanggal lunas dibayar ibu. Ada orang yang beda, dia selalu berdoanya ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan yang akan datang. Anak-anak di pondok itu mulai bulan Rajab, Sya'ban, terus dia berdoa, dia habis salat berdoa terus, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ingat sekali bulan Ramadan. Nah, doanya gitu, lebih salat berjamaah. Dia berdoa kayak itu gitu. Nah, Bapak doanya ingin nggak Ramadan itu cepat datang? Ada orang yang selalu merindukan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Nah, ini yang perlu kita kaji. Kenapa kita tidak terdetik bahwa ingin sekali dengan adanya bulan Ramadan? Oleh karenanya semangat itu yang harus kita menunjukkan. Kalau udah puasa, rukun puasa yang badalkan puasa itu sudah kita lakukan tiap tahun. Kalau dia terpilih oleh Yayasan As-Salam, mudah-mudahan amin, mau diumrahkan, kira-kira ya dia senang loh, terpilih oleh Yayasan As-Salam. Ini ada di antara sekian guru, ada sekian wali murid yang aktif, yang luar biasa sumbangsihnya untuk mengajar pendidikan. Kata ketua yayasan, kita umrahkan ini. Nah, kira-kira senangnya luar biasa, gembiranya luar biasa. Bahkan beberapa bulan sebelum jadwal sudah siap-siap duluan. Gitu. Bapak Ibu rahimahullah, harusnya begitu. Ketika kita terpilih atau dipilih oleh Allah, gitu ya, bahwa kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan, berarti kita orang pilihan. Ada yang meninggal sebelum Ramadan, ada yang ketika datang Ramadan dia sakit, ada yang datang Ramadan dia sibuk dengan pekerjaan duniawinya. Ya, ada itu yang kayak gitu. Gak tahu Ramadan, gak ada Ramadan, gak peduli, sama aja Ramadan, gak Ramadan, ada orang begitu. Kita yang orang seperti ini, atau kita orang yang bentar lagi Ramadan harus mempersiapkan Ramadan, gitu. Oleh karena itu, kita harus bangun semangat dalam diri kita untuk bahwa kita rindu dengan Ramadan. Bapak Ibu rahimahullah, bagaimana membangun sebuah kerinduan terhadap sesuatu? Tidak ada cara lain kecuali kita harus mengetahui bahwa sesuatu itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Jadi, kalau dia pilih sekolah di As-Salam, pasti dia membandingkan mengetahui apa keutamaan dan kelebihan di As-Salam. Dia mau beli HP yang harganya mahal, ini ada, pasti membandingkan dengan HP yang lain. Kenapa? Karena di situ punya keutamaan dan punya kelebihan dari yang lain. Tapi udah rahimahullah,
Dan kelebihan dan keutamaan itu Allah tidak kasihkan sembarang orang. Allah hanya kasihkan kepada orang-orang pilihannya saja. Sampai Rasulullah mengatakan begini, Ragima ampura jadi celaka seseorang itu. Kalau bahasa orang Banjar, pinyok hidungnya. Datang bulan Ramadan, selama Ramadan dia tidak mendapat ampunan dari Tuhannya, celaka. Rugi berarti. Nah, kita nggak mau gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimahullah, Ramadan itu memang harus kita sambut. Ramadan memang harus kita persiapkan sebelum Ramadan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dari Abi Hurairah, kata Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu. Rasulullah itu ketika dekat bulan Ramadan, Rasulullah selalu memberikan kabar gembira, memberikan semangat kepada para sahabatnya bahwa Ramadan sebentar lagi datang. Ya Ramadan, kata Rasulullah, syahrul mubarak, akan datang bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh keberkahan. Dari sisi zaman, dari sisi waktu, Allah memberikan keutamaan. Kalau dalam satu minggu ada satu hari yang paling utama, itu hari Jumat. Hari Jumat. Bukan hari yang lain nggak utama, tetapi di hari Jumat Allah berikan kelebihan yang tidak ada pada hari lain. Gitu. Disebut hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam. Dalam satu bulan atau dalam satu tahun ada satu bulan yang Allah muliakan. Kalau mingguan hari Jumat, kalau bulanan berarti hitungannya setahun. Dalam setahun itu ada satu bulan yang Allah berikan kelebihan yang enggak ada diberikan pada bulan lain. Itu Ramadan. Dari sisi kemuliaan dari masa dan zaman. Ibu rahimahumullah. Ketika lewat satu bulan itu, kita belum tentu dapat ketemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Kira-kira apa aja kemuliaan yang Ramadan? Yang enggak ada di bulan lain. Satu, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita melaksanakan salah satu di antara rukun Islam. Islam ada 6 dong. Yang kelima, 7. Salah satu rukun Islam yang 5 itu adalah puasa. Kapan puasa yang merupakan rukun Islam? Itu Ramadan. Itu rahimahullah. Mohon maaf, seolah-olah ketika kita mampu melaksanakan salah satu di antara rukun Islam itu, sakit gembira enggak ada, semangatnya kurang. Yang cuma semangat dan punya kegembiraan yang luar biasa itu biasanya haji. Iya loh, udah haji semangat banget. Padahal haji itu tidak diwajibkan oleh Allah kecuali punya kemampuan. Dan itu hanya wajib sekali seumur hidup. Haji sekali seumur hidup itu sudah sekali haji. Yang kedua bukan wajib lagi. Tetapi Ramadan, puasa setiap tahun diwajibkan oleh Allah. Karena itu adalah rukun Islam yang ke berapa? Tunggu dulu. Syahadat, salat, puasa. Yang ketiga, tidak ada yang nggak wajib, semua wajib. Ada orang bilang, yang datang bulan Ramadan wajib membayar, kan gitu loh. Gak ada yang pakai itu deh. Orang tua yang nggak mau puasa lagi, tarai, tidak juga. Dia fidyah. Jadi ini ada yang lepas. Harusnya kita bangga kita bisa melaksanakan salah satu di antara rukun Islam yang ketiga, yaitu bulan Ramadan.
Nah, kebanggaan inilah yang harus kita bangun. Kebanggaan terhadap bulan Ramadan. Ibu rahmatullah. Itu dari sisi aspek keagamaan. Puasa ditinjau dari sisi aspek bahwa puasa itu adalah salah satu rukun Islam. Kita diberikan oleh Allah kesempatan melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Kalau zakat itu pun kalau punya harta, kalau enggak wajib selesai itu. Ibu rahmatullah. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan lain, salat tarawih. Salat tarawih. Yang bulan selain bulan Ramadan nggak boleh salat tarawih, nggak sah. Salat tarawih itu nggak ada di bulan lain. Walaupun pian kuat, walaupun pian semangat tarawih di bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Maulid tarawih, nggak ada. Kenapa? Allah tidak mensyariatkan salat tarawih di bulan-bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Rahasia kita, maaf, bulan Ramadan itu adalah bulan sayembara kebaikan. Bulan Allah bagi pilpres di bulan Ramadan. Kita sudah ada pilpres lah, bisa. Ya, ada jalan santai, ada pilpresnya umrah. Ada itu. Datang Ramadan, pilpresnya banyak banget. Salat tarawih, ada ampunan dari Allah. Jadi di bulan Ramadan itu Allah akan memerdekakan, membebaskan orang-orang yang tadinya wajib masuk neraka, dibebaskan oleh Allah sebagai pilpres, sebagai keberkahan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dikhususkan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang disebut Syahrul Quran, bulan membaca Al-Quran, di mana Rasulullah dengan Jibril setiap tahun di bulan Ramadan itu tadarus Al-Quran. Tadarus itu saling menjaga. Kadang orang membaca, Jibril yang mendengarkan. Kadang Jibril yang baca, Rasulullah yang menyimak baca. Jadi di bulan Ramadan, di bulan lain banyak keutamaan. Sedekah dilipat gandakan, kebaikan dilipat gandakan daripada bulan-bulan lain. Sampai rezeki pun dilipat gandakan dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahimahullah. Yang banyak makan wadi bingka di bulan apa? Bulan Ramadan atau bulan lain? Bingka wadenan 41 macam itu keluaran di bulan Ramadan. Iya loh, yang dulunya ada sampai maaf, urut sebenarnya ada setuju banget menama wade. Lumpur surga kan ya? Ada lumpurnya dia kayak itu ada lagi. Jadi nggak bagus lagi. Kalau jangan disebut lumpur surga, nggak ada sebandingnya. Nggak sebanding disebut. Dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan surga. Ada nilainya. Yang kedua, berkenaan dengan itu, kita harus sadar ada namanya yang disebut harbul mustalah. Kita nggak sadar kan? Perang istilah. Perang istilah begini. Supaya sesuatu yang sakral itu menjadi biasa. Contoh, setan itu sakral tidak? Sakralnya sakral bukan suci, tapi sakral dia adalah lambang kejahatan. Setan. Supaya setan itu menjadi biasa di telinga kita, supaya setan itu menjadi seolah-olah gak apa-apa terhadap apalagi anak-anak kita. Maka dibuatlah satu nama supaya familiar kan, mesetan. Ada tak? Betul boleh hari ada mesetan. Nah, ada. Mesetan, bakso setan. Alhamdulillah oleh MUI tidak diberi sertifikat halal, tidak dikasih bakso setan, mie goreng setan. Ya. Kenapa? Yang namanya setan itu ada baik.
Yang namanya syaitan itu menyuruh orang buat kejahatan. Nah, di balik itu yang disebut dengan perang istilah, bagaimana sesuatu yang keji, sesuatu yang tidak baik difamiliarkan dengan masyarakat, lalu seolah-olah tidak masalah. Setan mau jadi setan, mau jadi iblis, mau jadi apa, itu udah lama sebenarnya, baru kita aja yang sampai ke sini. Ingat dulu namanya pelacur, ya lah, yang lebih jarang dari tahun ini lah. Itu kan kalau orang dengar pelacur, dengar sudah kinerja sudah buruk di masyarakat, digantilah namanya dengan pramusaji SK. Untuk apa? Mengecoh otak kita, seolah-olah nggak apa-apa. Ada SK biasa. Tapi kalau pelacur itu istilah. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita ikut mempopulerkan gitu. Dulu namanya penjara, masuk penjara. Sekarang apa? Lembaga pemasyarakatan. Lebih halus. Disekolahkan di situ. Coba. Itu harus paham. Baik, kembali lagi bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimahullah, telah kasih kesempatan, mudah-mudahan kita sempat menjalani, melaksanakan puasa Ramadan beberapa hari lagi. Yang paling kita harus perhatikan di Ramadan, jangan sampai kita mubazir. Itu yang banyak sering saya sampaikan, saya ingatkan pada kita semua. Mubazir, karena Allah dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang melakukan membuang-buang harta, mubazir membuang harta, adalah temannya syaitan. Temannya syaitan. Nah, syaitan akan lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Musuh jadi kawan parah. Jangan sampai musuh itu jadikan teman. Kita akan dibunuhnya, kita akan dijerumuskan. Salah satu di antara teman saya itu orang yang membuang-buang harta. Bapak Ibu rahimahullah, bulan Ramadan sering terjadi. Kenapa? Melimpahnya makanan. Melimpahnya makanan ketika mau buka puasa, itu ini dibeli. Apa aja. Lagi pasar wadai. Ini habis buka tak makan ada. Udah habis sahur, besok kemana membuang? Sampah. Kita kasih ke siapa lagi? Hari siang, pagi nggak ada orang makan. Itu yang harus hati-hati. Nggak boleh jadi mubazir. Ingat kita orang yang nggak bisa makan, nggak ada yang dimakan. Sementara kita berlebihan. Saya terus terang nggak ngerti di tempat kita ini. Ketika begitu bulan Ramadan pas Rawade ramai, apalagi di bagian Masin, Mas Rawade. Kan ada bulan Ramadan, kan ada bulan. Padahal salah satu hikmah dari Ramadan itu adalah mengangkat hawa nafsu kita. Tetapi bulan Ramadan justru nafsu kita bertambah. Nah, belum tambah nih dia. Yang bulan Rajab, Syakban sebelumnya 2 bulan itu pengeluaran sebulan itu berapa? Pengeluaran konsumtif harus dihitung, dan nggak dihitung. Kalau sebulan dia 3 juta pengeluaran konsumtif di bulan sebelum Ramadan, bandingkan dengan bulan Ramadan, bila sampai 5 juta ada sosis di puasanya. Bila anggaran konsumsinya naik, itu perlu dievaluasi. Logikanya, secara matematika bisnis, tidak di bulan Ramadan dia makan 3 kali sehari, ya, pagi, siang, malam, sore. Di bulan Ramadan cuma 2 kali sehari. Kayak apa logikanya? Logika makan di bulan Ramadan 2 kali sehari, tapi anggarannya bertambah.
Sementara di bulan lain 3 kali sehari lebih sedikit di bulan Ramadan. Itu perlu dievaluasi. Bapak Ibu rahimahullah. Tuan guru jangan bahas ini. Yo, contohnya begini. Allah ingin kita di bulan Ramadan itu banyak berinfak, banyak bersedekah. Dari mana anggaran sedekah itu? Iya, makan yang siang tadi itu dikurangi, ya kan? Kawa itu dialokasikan untuk sedekah, untuk berinfak. Itu bagi pengelolaan keuangan harus begitu. Allah cuma minta kepada kita untuk menggisir jam makan aja di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu sebuah pendidikan untuk mengontrol keinginan nafsu kita. Namanya tarbiyatul lil iradah, mendidik keinginan kita. Selain di bulan Ramadan, keinginan kita itu lebih banyak daripada kebutuhan. Ya. Keinginan kita lebih besar daripada pemenuhan kebutuhan. Bisa dibuktikan. Yang punya kerudung berapa? Nah, punya sepatu berapa? Yang dibutuhkan berapa? Sama itu. Bapak ya gitu. Punya HP sebutin cukup 2, berarti yang satunya itu adalah keinginan, bukan kebutuhan lagi. Bisa kayak kita kontrol itu. Ya sudah sadari ternyata kadang-kadang kehidupan kita itu lebih banyak yang dipenuhi itu keinginan, kebutuhan. Nah di bulan Ramadan itu Allah gak ada lagi hamba manusia harus tunduk dengan keinginan Allah. Bulan Ramadan itu yang harus kita sadari. Di bulan biasa kita yang ngatur ya kegiatan kita. Di bulan puasa semuanya harus tunduk dengan keinginan Allah. Dan Allah, kamu gak boleh makan dari jam sekian sampai jam sekian. Boleh makan. Sudah terbit fajar, tidak boleh makan lagi sampai tenggelam matahari. Ada taat kita semua taat. Itu namanya kepatuhan dan ketundukan di bulan Ramadan. Benar-benar kita patuh dan tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedunia, bukan hanya di pelai-hari aja. Sedunia semuanya di bulan Ramadan patuh dan tunduk dengan keinginan Allah. Itu rahimahullah. Jadi sekali lagi, jangan sampai di bulan Ramadan itu mubazir. Mubazir terutama waktu buka puasa. Yang harus kita pahami adalah bahwa makan pagi dimajukan makannya di waktu sahur. Ya, silakan mau disusul tidak masalah. Hanya menggisir jam. Makan siang ditiadakan, makan sore digisir jamnya maghrib atau habis maghrib. Kira-kira kan terlalu masalah. Itu masalahnya. Apa masalahnya? Masalahnya kita. Para ulama dulu selaku saleh kita, mereka di bulan puasa itu tidak lagi memikirkan duniawi. Mereka sudah mempersiapkan sebelum bulan Ramadan itu untuk 1 bulan Ramadan hanya untuk beribadah kepada Allah. Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah. Imam Malik itu seorang ulama besar. Dan masa Maliki beliau kan pendiri masa Maliki. Beliau kalau datang di bulan Ramadan itu majelis beliau dia tutup, baca hadis, pengajian, majelis ilmu. Beliau tutup. Beliau hanya khususkan untuk baca Al-Quran di bulan Ramadan dan beribadah kepada Allah. Enggak mau diganggu. Saya nuruti itu. Ya coba ya gitu. Aku tidak mau lagi dipanggil bulan Ramadan untuk isi ceramah buka puasa. Capek gitu. Kita berpandir orang belum mempersiapkan buka puasa. Jadi yang dengar. Ya, mohon maaf ini. Belum tutup ya. Saya nggak mau ceramah buka puasa.
Kita ceramah, panitia segala mempersiapkan, walaupun kita susur, ada lagi yang dengarin. Di cerah apa namanya buka puasa itu kita konsep untuk berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Kata Rasulullah, salah satu di antara doa yang mustajab itu adalah ketika seorang puasa lalu dia berbuka puasa. Ketika berbuka puasa itu mustajab. Konsep kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan ada buka puasa sibuk, kemudian mandir ke dapur ke sini, bunyi ada sirene. Dengan sampai berjalan itu menyuap Bismillah. Artinya apa? Makna ibadah puasa kita tidak punya makna kalau itu. Tiap hari sibuk menyiapkan buka puasa. Ya, apalagi keseru masak, keluar langsung dari lalu pembukaan itu parah lagi. Ini harus kita setting. Di bulan Ramadan itu Allah ngajari kita bagaimana kita menata dan memanage waktu. Gitu. Jam sekian aku harus siap. Jam sekian nggak boleh lagi makan. Jam sekian harus buka. Ini harus kita sadari. Kalau puasa yang batal puasa segala macam itu sudah ada kurang. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah puasa sehingga puasa itu punya makna dalam diri kita. Nah, ketika kita dapatkan makna dari puasa, rohani kita meningkat, maka kita akan selalu rindu dengan kondisi itu. Kita jadi tenang, kita jadi tentram, gitu. Kita khusyuk dalam beribadah. Jadi sampai orang Arab itu bilang begini. Man kana ya'budu Ramadan wa Ramadan qad zahaba. Ini lain hadis itu. Kata orang Arab, siapa yang di bulan Ramadan dia beribadahnya menyembah Ramadan, maka sehabis Ramadannya pergi. Ibadahnya habis juga. Artinya apa? Enggak punya pengaruh dalam diri. Tapi ibu rahimahullah. Kalau ada habis Ramadan, habis hari raya, orangnya bertambah gemuk. Lama kawan proses itu Ramadan dia Bapak Ibu itu tarawih jangan sampai tadi tinggal sholat tarawih apapun kondisinya. Kenapa? Karena kata tarawih diganti di bulan lain, hanya ada di bulan puasa aja sholat tarawih. Sesibuk apapun kita harus lakukan walaupun sunnah, karena sunnahnya itu hanya di bulan itu saja. Bila ada sempat tertinggal sama lama di tarawih, kenapa dibayar lagi? Membayar fadilah. Ya kayak ibarat kredit itu, denda itu. Tarawih kita harus berjamaah, boleh sendiri. Buyuh pada kawan 20 11 rakaat. Mohon maaf, kada tahu di Pelihari di Banjarmasin itu hampir susah untuk menikmati salat tarawih. Kenapa? Bolehlah juga. Itu masalahnya. Kalau kita pahami dari makna salat tarawih itu sebenarnya salatnya santai. Tarawih itu maknanya santai. Dari kalimat rawaha yurawahu, tarawah ya tarawahu, tarawihan. Tarawih itu bersantai-santai, salat bersantai-santai, bukan salat berlejuran bersantai-santai. Salah, budaya kita yang salah, bukan salah. Budaya kita yang salah untuk melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih sambil ngopi boleh, salah. Makanya juga jangan buru-buru gitu. Salat tarawih. Makna dari salat tarawih, salat bersantai-santai, tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa, tapi menikmati jiwa kita, menikmati salat itu mendekatkan diri. Salat tarawih sebenarnya. Hanya tidak terlalu cepat. Nah, sudah laksanakan setelah isya, santai.
nanti ditutup dengan alat titik. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian yang ketiga, yang pertama dari sisi waktu dan zaman, Ramadan punya kemuliaan penuh dengan keberkahan. Yang kedua, di bulan Ramadan Allah ngajari kita untuk memanage waktu kita, untuk memanage, mengatur supaya kendali nafsu kita itu hanya tunduk kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di bulan Ramadan ada salat tarawih. Yang kelima, di bulan Ramadan kita disuruh memperbanyak tadarus Al-Quran, mengaji. Jadi memang bulan Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan lah diturunkan Al-Quran, dan di bulan Ramadan lah bacaan Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Bahkan bukan hanya baca Al-Quran, sedekah segala macam. Tengah jam, sangat luar biasa. Kalau rahimahullah, di bulan Ramadan Allah ingin mengenalkan kepada kita nilai nikmat. Nilai nikmat. Bapak Ibu rahimahullah, kita dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa, kadang-kadang kita lupa dengan nikmat Allah. Lupa, sering lupa. Bahwa itu ada nikmat Allah. Salah satu contoh, kalau kondisi biasa, listrik jarang mati, atau listrik jalan kita rusak. Tapi sehari dua hari listrik macet, kira-kira kayak apa? Serumuman berataan. Kalau listrik di hari-hari biasa, dia membuang air 1 ember tidak masalah. Dia kalau numpah banyunya yang tidak terpakai dibuang begitu saja, tidak ada masalah. Tapi 2 hari dari dia kerja jalan lagi, segelas saja punya arti yang luar biasa. Itu bro, ember aja ada basuh tangan, ada banyak, abutnya luar biasa. Apalagi yang belum masak. Kenapa? Karena kita dalam kondisi normal, nikmat itu mengalir, lalu ada satu saat dia ditarik oleh Allah. Allah ingin mengingatkan kepada kita nikmat yang namanya lapar, besok makan, nikmat makan itu akan menjadi nikmat ketika kita lapar. Ya. Kalau kenyang terus, tidak ada lagi nikmat makan. Walaupun makanannya nyaman, tawari dia makan hati dia, kenyang terus. Ketika lapar, walaupun hanya lewat taring aja, lewat sambal, ucapan, itu nikmatnya luar biasa. Kenapa? Karena lapar. Ketika nikmat sudah ada, ketika nikmat itu kita butuhkan, maka disitulah nilai nikmatnya luar biasa. Bapak Ibu rahimahullah, oleh karena itu Rasulullah katakan lisaim farhatani. Orang yang berpuasa itu dia mendapatkan 2 kegembiraan, 2 kesenangan. Yang pertama farhatun indal fitr, satu kegembiraan, kesenangan ketika dia buka puasa. Ketika buka puasa, siapa yang gak gembira? Siapa yang gak senang? Apalagi harinya panas luar biasa, menggantang, menggantang hanya ada di mulai hari aja. Ada yang namanya gantang, mulai ada gantang. Panasnya luar biasa. Pas ketika buka, masalah nikmatnya air yang kita masukkan ke dalam mulut kita tutup, itu nikmat. Karena kita haus. Tapi kalau hari biasa, walaupun kayak apa panasnya, tapi teh es selalu ada di samping kita, dan nikmat lagi. Biasa. Nah, itu namanya ta'rifun bin nikmat. Allah memperkenalkan kembali, mengingatkan kepada kita nilai nikmat.
Oleh karena itu, sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan, dia punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus sadar. Itu tarbiyatun iradah, yang kedua ta'rifun bin nikmat, yang ketiga menumbuhkan rasa solidaritas kita sesama umat, sesama manusia. Orang tidak tahu betapa pedihnya yang tidak bisa makan. Orang tidak tahu betapa sakitnya orang yang nggak bisa minum. Bisa jadi karena sakit, bisa jadi dia nggak bisa makan, nggak bisa minum karena nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Kita kan nggak tahu itu penderitaan itu, kecuali kita mengalami nggak bisa nggak makan, nggak minum. Yang dialami itu apa? Itu. Supaya rasa solidaritas kita itu muncul. Rahimahullah. Ada seorang wartawan dari Inggris, lupa namanya, perempuan. Dia mau meliput kondisi Palestina, Gaza, belum perang Tufan al-Aqsa. Dia datang ke Palestina di bulan Ramadan. Lalu dia menemui salah satu di antara keluarga orang Palestina yang tinggal di sebuah tempat yang secara logika tempatnya itu tidak layak untuk dihuni. Rumahnya mungkin sesuai kan, kalau bahasa kita tuh yang RSSS berapa gitu. Kemudian dia datang dan diterima oleh keluarga Palestina itu dengan hangat, disuruh masuk, disuruh. Lalu di wartawan itu nanya, kamu sedang puasa? Ya, kami puasa. Dia bingung. Orang Barat itu sesuatu yang tidak logis mereka nggak terima. Puasa itu menurut mereka nggak logis. Kenapa? Kamu sudah miskin, nggak makan lagi gitu, nggak minum lagi dari jam sekian lagi. Bukankah itu akan menyakiti dirimu? Ujar orang wartawati Inggris itu. Bukankah puasa sudah miskin, tidak punya apa-apa, kenapa masih menyakiti diri dengan cara tidak makan dan tidak minum dari jam sekian seharian? Dia bingung. Dijawab oleh sang ibu itu. Sang ibu tidak mengatakan kalau ini ada ajaran agama kami, ini adalah perintah Tuhan terkena. Tidak dijawab seperti itu. Oleh ibu itu dijawab, kami tidak makan, tidak minum, puasa ini adalah untuk mengajarkan nilai kepada kami bahwa betapa sulitnya, betapa sedihnya orang yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Supaya kami juga ikut bisa merasakan orang yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Hanya dengan cara ini kami tahu perasaan mereka. Itu logis loh jawabnya. Baru sadar seorang wartawati atau seorang wartawan dari Inggris itu. Dia bilang benar. Kita nggak akan tahu rasa pedihnya perasaan orang yang nggak bisa makan, nggak bisa minum, kalau kita nggak pernah lapar dan tidak pernah haus. Lama kelamaan dia terus mempelajari itu kan ajaran Islam yang tertuang dalam puasa Ramadan. Akhirnya dia masuk Islam. Tapi bagi mereka hal-hal yang kecil, hal-hal yang logis bisa diterima, bahkan justru itu yang menyebabkan mereka dapat hidayah. Sementara kita tidak, yang rutin kita laksanakan, tapi justru tidak punya nilai dalam diri kita. Ini yang jadi masalah. Rutin kita laksanakan tiap tahun, tapi tidak ada pertumbuhan, peningkatan kerohanian kita, tidak ada peningkatan penghayatan kita terhadap nilai-nilai agama yang kita laksanakan. Yang sekarang itu jadi problem besar. Jadi sekali lagi, kedatangan bulan Ramadan kita harus persiapkan, kita harus sambut dengan kegembiraan, bukan dengan kesedihan, bukan dengan pikiran negatif. Pikiran negatif itu, kalau kita menganggap bulan Ramadan itu adalah mempersulit kehidupan kita, berarti kita beranggap negatif.
ya begawi nanti, ya mengerjakan ini bulan Ramadan, itu negatif pikiran kita, nggak boleh. Kita harus yakin bahwa Ramadan itu akan membawa keberkahan. Ramadan itu datang, Allah ingin menyuruh kita istirahat sebenarnya. Allah mengajari kita supaya untuk mempersiapkan diri, memanage supaya Ramadan itu kamu lebih banyak beribadah. Allah ingin memberikan kepada kita kesempatan bulan Ramadan itu banyak kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, tapi nggak ada di bulan lain. Itu yang Allah berikan. Tapi Allah nggak ngomong gitu. Tetapi sebenarnya itu dari hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan dari Rasulullah. Rasulullah ketika mensikapi bulan Ramadan, Rasulullah mempersiapkan diri. Karena ajwadu, Rasulullah itu lebih pemurah, lebih banyak bersedekah, berderma di bulan Ramadan dibandingkan daripada bulan-bulan lainnya. Hanya disunatkan puasa bulan Sya'ban. Kenapa? Untuk latihan dulu sebelum Ramadan penuh 1 bulan. Maka di bulan Sya'ban diperbanyak puasa sunatnya. Jadi Ramadan itu persis ketika kita ingin olahraga. Olahraga itu kan perlu pemanasan dulu. Nggak boleh langsung cukup sejantung, karena langsung lelah gitu kan. Nah, maka di bulan Sya'ban kita disunatkan banyak puasa sunat. Bulan penuh di bulan Ramadan kita full. Setelah bulan Ramadan maka ada yang istilahnya pendinginan. Setelah olahraga ada yang namanya pendinginan, nggak langsung berhenti. Maka disunatkan lagi puasa 6 hari ini. Itu pendinginan sebenarnya. Boleh dilakukan, tidak berturut-turut. Yang penting 6 hari dan untuk menurunkan tensi kita yang sudah memuncak tadi. Bapak Ibu rahimahullah. Di bulan Ramadan itu adalah bulan yang merubah kebiasaan kita. Sebuah riset melakukan penelitian, seseorang merubah kebiasaan itu, dia katakan minimal 21 kali berturut-turut dilakukan, baru kebiasaan itu bisa berubah. 21. Kalau kita bulan Ramadan berapa? 30. Kebiasaan kita itu berubah. Lihat ketika 1 minggu awal puasa, bangun subuhnya ada kisah ya. Kenapa? Ada biasa bangun subuh. 11 bulan ada biasa bangun subuh. Lalu tiba-tiba suruh bangun subuh. 11 bulan gak ada biasa makan sahur. Biasanya makan pagi. Oleh Allah tak tiba-tiba. Seminggu pertama, belum yakin, ibu-ibu terutama pasti punya kendala. Tetapi lewat dari seminggu, ada dibangun agar kita bangun seorang, apalagi sampai 21 hari, itu sudah otomatis bangun sendiri. Itu sebenarnya satu teori perubahan ya, untuk menjadikan sebuah kebiasaan dari sikap awal menjadi sebuah sikap baru. Habis puasa, dia masih punya terasa puasa. Ada makan sehari berapa? Ada makan pagi sampai siang biasa. Ya. Kenapa? Karena udah sebulan terlatih nggak makan pagi. Itu biasa. Cuman ya tabiat manusia itu boleh pulang, gitu. Sasak pulang, salawat yang lain. Itu kalau dijaga luar biasa terus. Makanya pemeliharaannya boleh 2 kali seminggu, boleh 3 kali sehari dalam 3 hari dalam sebulan. Itu untuk pemeliharaan. 2 kali seminggu puasa Senin Kamis untuk menjaga yang sebulanan tadi sudah terbiasa, atau dia tambah lagi dengan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Jadi kalau itu rutin terjaga, insya Allah ketika bulan Ramadan berikutnya datang, mahnya hilang, yang itu kantongnya jadi tebal, karena ada banyak pengeluaran. Berkira itu yang perlu sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang penting bagaimana kita bulan Ramadan ini bisa kita lalui dengan semangat, dengan penuh kegembiraan, kemudian ditambah motivasi untuk peningkatan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, yang paling penting tadi itu jangan sampai kita menjadi orang yang mubazir. Belilah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan. Terakhir udah cerita, teman saya dari Surabaya beberapa tahun yang lalu dia pergi ke Eropa, ke Belanda atau hubungan. Sampai di sana, setelah perjalanan masuk kota, perut lapar. Dan ketika perut lapar maka mereka singgah di restoran. Orang Indonesia biasa itu memburung seberdaan makanan ada di situ. Kita udah lapar, tunjuk ini kan gitu. Setelah makan, udah habis. Yang dimakan itu bersisa, ada yang tidak dimakan. Kekenyangan sudah. Waktu berlapar, pesannya ini segala macam. Setelah selesai, kenyang, tersisa dari pesan. Di samping mereka duduk ada seorang ibu-ibu yang separuh bayar dan puasa untuk makan sendiri. Dan beliau makannya hanya satu piring, satu aja yang dimakan. Ketika teman-teman tadi mau bayar, ibu ini negur, kamu nggak boleh, itu harus dihabisin makanan yang tersisa. Orang kita biasa loh, bila tersisa tinggal akan ini bayar, pergi. Ini biasa. Nah, ketika ditegur oleh seorang ibu tadi, kawannya setengah emosi karena kebiasaan di Indonesia. Apa terus? Karena itu yang bayar. Ada habis lupa. Jadi itu nggak boleh gitu. Aturan di sini nggak boleh. Pengaras, ibu telepon security, polisi, dilaporkan ke polisi. Datang polisinya, apa masalahnya? Masalahnya makan setelah pesan dan dibayar sudah habis. Lalu polisi menjelaskan, aturan kami di sini di Belanda, sesuatu yang makanan yang sudah dibeli itu tidak boleh habis makan. Kalau tidak habis tidak, bagus benar kalau diterapkan. Ada habis tidak, biar kalau kenapa? Kita juga yang bayar, kita jujur, iya jujur, pian yang bayar, tetapi sumber daya alamnya itu punya kami. Biarnya sumber daya alam yang pian makan itu punya kami, hasil petani kami, hasil kebun, hasil orang-orang kami yang bekerja mengumpulkan sumber daya alam itu. Kalau kamu menyia-nyiakan, kamu kena denda. Hanya dua pilihan, bayar denda atau masuk penjara. Tangan kawan, ini rugi besar. Akhirnya apa? Kawan-kawan bayar denda. Gara-gara makan tidak habis. Disiplin orang. Kenapa? Kalau kamu mau makan, pesan sesuai kebutuhanmu. Kalau mau nambah, silakan ditambah. Ada masalah. Kan ada. Dan dulu habis sudah habis urusan seorang bukan urusan. Oke. Ternyata apa? Nilai-nilai itu ada nilai agama kita. Nilai yang tadi wala tubazir takzira, jangan pelaku. Itu nilai-nilai agama kita, tetapi dilaksanakan oleh orang lain, orang muslim. Bapak Ibu rahimahullah, jadi saya lagi jangan sampai di bulan Ramadan bersisa makanan. Kalaupun sudah dikira-kira ada habis, ini mau dikasihkan ke siapa? Kalau nomor wadai mingga sabibi pacaran ada habis, dan belah dua kasih di tanggal 9. Lebih baik daripada ada habis besok masuk kresek lempar ke tong sampah. Itu yang kita hindari. Kenapa itu? Kita hanya berharap keberkahan itu dari Allah. Kalau kita lakukan itu secara otomatis Allah tidak akan memberkahi kehidupan kita. Bapak Ibu rahimahullah, ini sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan
lain pun harus kita lakukan itu. Ya terus terang saja, paling sering diprotes istri. Karena saya dikasih bukan beli gitu. Istri udah ketat ya, ini beli terus ini dia gimana? Habis nggak makan? Ya, habis nggak dimakan? Kalau nggak habis kasihkan orang. Ya, dia paling marah kalau ada makanan itu dibuang. Tidak suka. Kayaknya terkontrol. Jadi Bapak Ibu satu sama lain saling mengingatkan, suami mengingatkan atau istri mengingatkan untuk hemat. Hemat dalam penggunaan sumber daya alam yang kita. Saya kira itu Bapak Ibu rahimahullah, mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita semua untuk melaksanakan Ramadan dan mudah-mudahan memberkahi kita dalam menjalani melaksanakan puasa di Ramadan bahkan juga di kehidupan hari-hari kita sehingga apa yang kita lakukan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.